Dalam sebuah kisah, terdapat beberapa manusia yang dapat menguasai kekuatan elemen air, udara, tanah, dan api. Mereka pun terbagi menjadi 4 wilayah kekuasaan: negara api, kerajaan bumi, suku air, dan pengembara udara. Mereka semua hidup berdampingan dalam kedamaian dan kerukunan. Setiap wilayah memiliki ciri khas pengendali masing-masing sesuai dengan namanya. Suku air dengan pengendalian airnya yang berada di kutub utara dan kutub selatan. Kerajaan bumi dengan pengendalian tanahnya. Negara api dengan pengendalian api. Dan para pengembara udara dengan pengendalian udaranya, di mana setiap orang memiliki satu elemen kekuatan atau pengendalian, namun hanya orang-orang tertentu saja. Sebab tidak sedikit juga orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali sejak lahir. Kemudian hanya ada satu orang pada setiap era yang mampu menguasai 4 elemen sekaligus, dan dia disebut dengan avatar. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, seorang avatar juga mengemban tugas yang sangat berat yang terdiri dari 4 tugas utama, yaitu menjaga perdamaian di antara 4 bangsa. Yang kedua, menjaga perdamaian di setiap wilayahnya. Kemudian yang ketiga, menjaga orang dari perbuatan dosa serta membawa keadilan. Dan yang terakhir adalah menjadi jembatan untuk dunia manusia dan dunia roh. Setiap avatar terlahir dalam sebuah siklus reinkarnasi yang terus bergantian dari keempat bangsa. Jika saat ini avatar berasal dari suku air, maka selanjutnya tidak akan muncul dari suku air lagi. Dalam kisah kali ini akan berlatar pada era setelah kematian seorang avatar bernama Roku yang berasal dari negara api. Di mana setelah kematiannya, Raja Negara Api yang saat itu bernama Sozin melanjutkan rencananya untuk menguasai dunia yang sudah sejak lama dia rencanakan. Di saat itu dia juga tahu bahwa avatar selanjutnya akan muncul dari pengembara udara. Ya, Raja Sozin membuat skenario seolah-olah akan melakukan penyerangan terhadap kerajaan bumi. Dan itu mengundang seorang prajurit kerajaan bumi untuk mencuri gulungan yang berisi rencana tersebut. Dalam pelariannya, prajurit kerajaan bumi itu sekuat tenaga melawan para prajurit negara api yang mengejarnya. Berikan kerajaan bumi. Meskipun berhasil menyerahkan gulungan itu, pada akhirnya dia harus tertangkap. Di hadapan Raja Sozin, dia merasa sudah berhasil membuat kerajaan bumi bersiap untuk menghadapi kedatangan pasukan negara api, sehingga bisa mendatangkan bala bantuan dari para pengendali dari wilayah lain. Akan tetapi hal itu justru malah yang diinginkan oleh Raja Sozin, yaitu membuat semua pengendali di seluruh dunia membantu kerajaan bumi yang akan diserang oleh negara api. Mendengar itu, dengan raut wajah penuh keheranan, sang prajurit kerajaan bumi itu pun sangat terkejut. Rupanya perjuangannya mati-matian hanya untuk sebuah tipu daya. Sasaranku lebih besar. Kenapa kamu lakukan ini? Karena ini masanya kami. Akhirnya dia pun harus tewas mengenaskan di tangan Raja Sozin. Yang sebenarnya menjadi tujuan utama Raja Sozin adalah mencari dan melenyapkan para pengembara udara yang salah satunya akan menjadi sang avatar. Dengan begitu tidak akan ada lagi yang bisa mengganggunya untuk menguasai dunia. Di sebuah pegunungan terpencil di wilayah selatan terdapat sebuah kuil udara, di mana di sana merupakan rumah bagi para pengembara dari pria dan wanita yang berlatih pengendalian udara. Terlihat seorang bocil berusia 12 tahun dengan senyum manis menghiasi wajah imutnya. Dia dikenal dengan nama Eng. Eng! Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah sangat mahir dalam pengendalian udara. Bahkan paling berbakat dan jenius di antara teman sebayanya. Tapi ya namanya juga masih bocil, dia masih suka bermain dengan teman-temannya. Dan yang paling menakjubkan adalah dia seperti magnet bagi orang-orang di sekitarnya karena kepandaiannya dalam bergaul dan cepat akrab dengan orang lain. Di sini, Eng sangat akrab dengan biksu tua bernama Gyatso.
Namun dari raut wajahnya ada sesuatu yang cukup mengganggu pikirannya akan sesuatu yang berkaitan dengan Eng, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadanya. Dan Gyatso hanya menyarankan agar Eng lebih banyak lagi belajar meskipun dia merasa sudah menguasai semua materi pembelajaran. Saat ini terlihat suasana cukup ramai dan padat karena semua orang sedang melakukan persiapan acara festival komet yang hanya ada 100 tahun sekali. Bahkan pengembara udara dari kuil lain juga akan berkumpul di kuil selatan ini. Seperti yang terlihat, mereka datang dengan mengendarai bison terbang. Tak lama setelah Eng pergi, Gyatso dihampiri oleh salah seorang biksu senior untuk menghadiri acara rapat penting bersama para dewan biksu kuil selatan. Rupanya dalam rapat itu mereka membahas tentang rencana penyerangan Raja Api ke kerajaan bumi. Dan inilah saatnya memberitahu Eng bahwa dia merupakan sang avatar selanjutnya, di mana dia harus segera pergi untuk mempelajari pengendalian elemen lain guna menghadapi Raja Api Sozin. Akan tetapi Gyatso yang paling dekat dengan Eng tahu betul bahwa saat ini Eng yang masih berusia 12 tahun belum mampu untuk memikul beban sebesar itu. Meskipun Eng adalah pengendali termuda dalam sejarah yang bahkan sudah memperoleh tato sebagai master, tapi dia masih harus banyak belajar tentang tanggung jawab, harapan, dan pengorbanan, serta yang paling penting adalah Eng harus tahu jati dirinya. Namun mau gak mau, dalam keadaan sekarang ini, Eng harus segera diberitahu posisinya sebagai avatar selanjutnya. Akhirnya setelah rapat itu, Gyatso mengajak Eng ke hadapan patung Yang Chen, avatar 4 generasi sebelumnya. Dia ingin memberitahu Eng bahwa dia adalah avatar selanjutnya, tapi dengan cara yang halus agar Eng tidak terkejut. Mulai dari mengurutkan avatar Yang Chen dari pengembara udara, kemudian avatar Kuruk dari suku air, lalu Kyoshi dari kerajaan bumi, dan akhirnya Roku dari negara api, yang berarti avatar kali ini berasal dari pengembara udara lagi. Eng, kamu adalah avatar. Mendengar kenyataan itu, Eng seperti nggak percaya. Dia akan menjalani kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Meski begitu, Gyatso tetap menyemangati Eng dan bahkan berjanji akan selalu menjadi teman baginya. Malam harinya, dikala semua orang sedang terlelap, Eng yang gak bisa tidur karena terus memikirkan nasibnya ke depan, mencoba untuk menenangkan diri sambil menatap langit. Saat itulah bison terbang yang sekaligus menjadi sahabatnya datang menghampiri. Dia dipanggil apa? Semua unek-unek dalam hatinya Eng curahkan kepada apa. Dia sangat berat menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seorang avatar yang harus bertanggung jawab atas keseimbangan dunia yang saat ini dituntut untuk menghadapi negara api yang akan melakukan penyerangan. Lalu apa mengatakan sesuatu kepada Eng yang seolah dimengerti olehnya untuk segera pergi ke suatu tempat. Nah, di malam itu, jauh di bawah pegunungan, Raja Api Sozin ternyata sudah bersiap siaga untuk melakukan penyerangan besar-besaran bersama sejumlah besar pasukannya. Suasana tenang dan sunyi di sana tiba-tiba berubah menjadi sebuah kengerian yang luar biasa. Saudara-saudari, kita diserang! Awalnya hanya seorang biksu yang mengetahui hal itu. Hingga kegaduhan itu pun membangunkan semua orang yang langsung panik, takut, dan kocar-kacir tak karuan. Malam kemunculan komet besar itu membuat cuaca sangat ekstrim bahkan di lautan. Dan itu merupakan puncak kekuatan para pengendali api. Karena menurut cerita, komet besar dapat merubah atmosfer udara di seluruh penjuru dunia, di mana atmosfer itu membawa hawa panas yang lebih besar dari hari-hari biasanya. Pada dasarnya, pengendali api bisa dikalahkan oleh para pengendali udara. Tapi untuk malam ini, mereka tidak bisa berbuat banyak. Perlawanan mereka pun bahkan tidak mampu untuk membuat mereka bertahan, apalagi melakukan penyerangan. Hingga akhirnya mereka hanya menunggu waktu untuk pindah ke alam barzah, diporak-porandakan oleh negara api yang sedang panas-panasnya. Sementara itu, di bagian dalam kuil, Gyatso sangat mengkhawatirkan Eng hingga mencarinya kemana-mana. Namun batang hidungnya tidak kelihatan sama sekali. Karena saat itu, Eng yang sedang berada di tengah lautan dan sebenarnya ingin kembali ke kuil udara, terhambat oleh cuaca ganas. Sehingga dia akhirnya terjebak dalam gulungan ombak yang sangat besar. Namun saat tenggelam, tanpa sadar kekuatan avatarnya aktif hingga membuat semacam lingkaran perisai yang mengelilinginya dan juga apa. Di saat itulah kuil udara selatan sudah menjadi lautan api. Raja Api Sozin tidak akan membiarkan seorang pun pengembara udara yang hidup.
Dan akhirnya hanya tersisa Gyatso yang masih hidup. Meskipun kekuatannya sangat luar biasa,